Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in. ثم إلى أرواح لسلسلة القادرية والنقشبندية وجميع الطرق خصوصا لحضرة الروح غوث الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله سره سيد الشيخ أبي قاسم جند البغدادي سيد الشيخ أحمد خطيب شمس بن عبد الغفار سيد الشيخ طلحة كرسب شربون سيد الشيخ عبد الكريم بانتن حضرات شيخنا المكرم شيخ عبد الله بارك بن محمد شيخنا مرشدنا سيما صاحب الوفا تاج العارفين وأصولهم وفروعهم أهل سلسلتهم والآخذين عنهم إلى حضرة جميع الأولياء الله من المشرق إلى المغرب خصوصا لحضرة الروح العالم العلامة صاحب البركة معارف بالله جدنا شيخ محمد أرشد البنجري والعلم العلامة صاحب البركة معارف بالله شيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري ولحضرة جميع أستاذنا والمعلمين ولحضرة والدينا ووالديهم ومن انتسب إلينا إن انتسب إليهم خصوصا لحضرة مؤلف هذا الكتاب وآله وأزواجه وذريته انتسب إليه اللهم انفعنا بعلومهم وببركة كرامتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وعظم وكرم على حبيبنا وشافعنا سيد الدنيا والآخرة سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Pertama-tama yang kami hormati, kami muliakan Ustadz Muhammad Yasin, pengurus masjid, ketua masjid dan seluruh jajaran kepengurusannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita ditakdirkan Allah bertemu berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Beberapa minggu ulun kada hadir karena ada beberapa kesibukan yang kada kawa ditinggal. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bersama-sama diberikan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama hadir di dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita bersama-sama tadi salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan wiritan dan kita lanjutkan kembali dengan majelis ilmu. Majelis yang kita bersama-sama hadir di tempat ini pada malam hari ini, yaitu kita membaca kitab Tauhid
salah satu kitab hukumnya Fardhu Ain karangan daripada Sayyid Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani yang diterjemahkan kepada bahasa Melayu oleh Al-Arif Billah Al-Alim Al-Alamah Syekh Zainuddin bin Muhammad Al-Fatani. Jadi kita bersyukur ben ada ulama yang arif, yang alim di dalam ilmu tauhid menterjemahkan kitab Syekh Sanusi itu. Sedangkan kitab Sidin Tungalih benar fahamannya. Karena tauhid ini sulit memahaminya benar. Nah, kembali kita lanjutkan kajian kita. Semalam sudah kita masuk kepada yang dimaksud, yaitu di dalam ilmu tauhid. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharini amin. Ketahui olehmu orang yang Islam balik dan berakal. Itu yang dikhitab. Yang dimaksud olehmu yaitu adalah mukallaf Islam balik dan berakal. Jadi belajar tauhid ini bukan menunggu Tuhan ben. Kalau ya belajar tauhid nunggu Tuhan salah. Mulai kita balik, kita sudah disuruh untuk mempelajari ilmu tauhid. Sama aja fikih juga, mulai kita balik wajib kita mengetahui tentang ilmu-ilmu yang fardhu ain di dalam fikih itu apa-apa. Nak sembahyang, syarat rukun dan sebagainya. Jadi bukan menunggu Tuhan. Ketahui olehmu bahwa makna Allah itu, nama bagi zat Tuhan kita. Jadi Allah itu nama bagi zat Tuhan kita yang wajibul wujud. Jadi nama bagi Tuhan kita yang wajibul wujud, yang wajib adanya. Jadi kalau pian menganggap tulisan Allah itu Tuhan kita, itu salah. Jadi Allah itu nama bagi Tuhan kita yang wajibul wujud, yang wajib adanya. Khas ia pada lafaznya, khusus Allah itu pada lafaznya, dan khas ia pada maknanya. Jadi istimewa lafaz Allah itu biarlah hanya khusus pada lafaznya, dan juga khusus ia pada maknanya. Maka arti khas pada lafaz itu khusus pada lafaz Allah itu tadi bagi Tuhan kita yang wajib adanya tadi,
itu tertentu lafaz Allah itu nama bagi Tuhan kita. Itu yang dimaksud khas pada lafaz. Jadi nama tertentu hanya bagi Tuhan kita. Jadi yang lain kada boleh pengaran Allah. Yang lain kada boleh pengaran Allah. Itu maksudnya adalah Allah itu nama bagi Tuhan kita yang wajib adanya, dan ia khusus nama itu bagi Tuhan kita. Yang wajib adanya tadi khusus pada lafaznya dan juga khusus pada maknanya. Yang dimaksud khusus pada lafaznya itu tertentulah lafaz Allah itu nama bagi Tuhan kita. Yang lain kada boleh pengaran Allah, kada boleh, wajib diganti. Kalau yang mengarani anak Allah, pernah dikisahkan di dalam kitab Bajuri karangan Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah, ada orang mengarani anaknya dengan ngaran Allah. Hanyar habis mengarani lalu ditembak petir, hilang anaknya. Nah, jadi yang lain kada boleh pengaran Allah. Artinya kalau ada pengaran itu wajib diganti. Itu yang dimaksud dengan khas pada lafaz. Jadi kada sembarangan jo boleh ngaran bela. Ada yang ngaran disunnahkan, ada ngaran yang diharamkan. Tapi kalau Imam Syafi'i berkata afdhalul asma indi Abdullah wa Abdurrahman. Jadi ngaran yang paling aku suka ujar Imam Syafi'i Abdullah dan Abdurrahman. Nah, itu yang dimaksud tadi lafaz Allah itu khusus bagi Allah, dan tiada harus dinamakan dengan dia akan yang lainnya daripada zat Allah Ta'ala, melainkan atas jalan sandaran seperti Abdullah itu Allah jauh-jauhnya benlah, tapi Abdul bersandar kepada Allah, artinya Abdullah, kada boleh Allah aja. Nah, boleh dengan ada sandaran tadi Abdullah, apalagi misalnya apakah benlah. Nah, dan arti khas pada makna itu yaitu maknanya ma'bud bihaqqin. Jadi apa makna Allah itu, Ben? Allah itu maknanya adalah ma'bud bihaqqin, khusus, yang lain kada boleh bermakna itu. Apa Allah itu pada maknanya ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenarnya, yang lain kada boleh. Jadi khusus pada lafaz dan khusus juga pada makna. Jadi makna Allah itu al-ma'bud bil haq, yang disembah dengan sebenarnya, yang lain kada boleh disembah. Nah, itu maksudnya adalah khusus pada maknanya. Jadi yang lain kada boleh bermakna itu. Nah, itu Allah benar. Jadi khusus pada lafaz, pengertiannya kayak tadi, juga khusus pada makna, pengertiannya kayak tadi. Maka tertentulah makna demikian itu
bagi Allah Ta'ala. Artinya ma'bud bihaq tadi, yang disembah dengan sebenarnya tadi. Maka tertentulah makna demikian itu bagi Allah, tiada dapat bagi lainnya. Kada boleh yang lainnya bermakna ma'bud bihaq itu kada boleh. Dan lafaz Allah itu Ismul A'zam di sisi jumhurul ulama. Jadi di antara nama-nama Allah yang 99, lafaz Allah itulah yang paling besar di sisi jumhurul ulama, kebanyakannya para ulama-ulama ahli tauhid. Jadi ulama sudah sepakat, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Quddus, As-Salam. Lalu di antara nama-nama yang 99, yang mana yang paling afdal, yang paling unggul? Ulama sepakat yaitu lafaz Allah tadi. Makanya yang lain kada boleh pengaran Allah, benar. Istimewanya itu tadi pulang. Kalau Ar-Rahman boleh aja orang pengaran Rahman. Misalnya pula orang pengaran Rahim, padahal kan Allah juga. Kalau Rahim kada boleh dimaknai al-ma'bud bil haq. Rahman kada boleh dimaknai al-ma'bud bil haq. Ar-Razzaq kada boleh dimaknai al-ma'bud bil haq. Yang bermakna al-ma'bud bil haq, yang disembah dengan benarnya adalah hanya lafaz Allah. Yang lain kada boleh. Padahal ngaran Allah 99. Nah, maka akhirnya ulama sepakat di antara nama Allah yang banyak tadi, yang paling afdal, yang paling besar adalah lafaz Allah tadi. Lalu apa itu Allah? Allah adalah al-ma'bud bil haq. Itu Allah. Nah, jadi kamu nyembah siapa aja sembahyang, ini nyembah Allah. Kalau nyembah Allah, ini orang hendak bahwal, tersembah ngaran, jangan dilawan nih ben. Kita faham aja, bukan menyembah ngaran itu. Ngaran itu hanya, tapi kita menyembah kepada musamma, bukan asma. Kullul asma bimujudil musamma. Itu kaidah. Setiap ada nama pasti ada yang punya nama. Bukan menyembah ngaran, menyembah al-ma'bud bil haqnya tadi. Nah, yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah aja. Yang bersifat wajibul wujud, kan sudah di atas tadi. Yang bersifat wajibul wujud, yang wajib adanya. Nah, jadi ulama-ulama ahli tauhid sudah sepakat bahwa lafaz Allah itulah nama yang paling besar di antara nama-nama Allah. Itu sudah sepakat. Dan telah memilih oleh Imam Nawawi akan bahwasanya Ismul A'zam itu lafaz Al-Hayyul Qayyum. Imam Nawawi memilih lafaz daripada nama-nama Allah yang 99 Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Imam Nawawi memilih itu, tetapi jumhurul ulama, kebanyakan para ulama sepakat yang paling besar itu adalah Allah. Lalu yang mana yang diambil? Ambil jumhurul ulama. Imam Nawawi sidin kalau di dalam ilmu fikih maka diikuti pendapat sidin, karena Imam Nawawi disebut dengan Syekhuna
guru kita di dalam fikih. Bahkan para ulama-ulama sudah sepakat apabila khilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, yang diunggulkan pendapatnya Imam Nawawi, setelah itu Imam Rafi'i. Makanya Imam Nawawi lawan Imam Rafi'i, ujar para ulama ahli fikih, syaikhani, dua guru di dalam ilmu fikih. Nah, tapi dalam tauhid kada sedih. Nah, maka jumhurul ulama tadi yang kita ambil. Nah, itu sudah ben lah. Jadi itulah pengertiannya tentang makna Allah tadi. Bermula Rahman itu nama bagi sifat yang khas pada lafaznya dan am pada maknanya. Jadi Ar-Rahman itu nama bagi sifat yang khusus pada lafaznya dan umum pada maknanya. Ar-Rahman artinya pengasih, benlah. Ar-Rahman itu pengasih. Ar-Rahman itu sifat daripada Al-Ma'bud bil Haq tadi, ya Allah itu. Nah, kalau kita sudah mengetahui tentang Allah tadi, siapa itu Allah kayak tadi, maka sudah kita mengarangnya adalah ma'rifat di dalam asma. Jadi kayak itu aja sudah kenal, sudah ngarannya kita. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa itu Allah? Al-Ma'bud bil Haq, yang bersifat wajibul wujud, ma'rifat asma. Kenal lawan ngaran hanyar, tingkatkan pulang mengenal sifat, tingkatkan pulang mengenal af'al, tingkatkan pulang mengenal zat. Misalnya kita nih tahu ngaran seseorang wanita, misalnya tahu di ngaran aja, sudah kita mulai beparak lalu mengetahui sifatnya. Nah, misalnya orangnya itu tadi selalu berbuat baik. Nah, itu karena lawan sifatnya. Nah, setelah itu lalu kita mendekat lagi, tahu dengan af'al gawian-gawiannya. Setelah tahu semuaan lalu dinikahinya, maka tahulah keseluruhannya. Nah, itu bahasa anunya pendekatan paham, mendekatkan paham tuh. Nah, jadi kalau orang bepadah kita itu kada kenal, salah besar. Jadi ma'rifat asma ngarannya sudah. Nah, hanyar Rahman itu nama bagi sifat, nama bagi sifat khusus pada lafaznya dan umum pada maknanya. Sebab dikatakan khusus pada lafaznya karena lafaz Rahman itu tertentu disifatkan dengan dia bagi Allah Ta'ala juga, dan tiada harus dikatakan bagi yang lainnya dengan Rahman. Dan sebab dikatakan umum pada maknanya karena makna Rahman itu pemurah
bagi melengkapi pemurah itu kepada segala makhluk berakal atau tiada, Islam atau kafir. Jadi dengan sifat rahmannya Allah, Allah itu kasih sayang kepada seluruh makhluk. Nah, jadi yang ada di bumi ini, baik inya berakal atau kada inya beriman atau inya durhaka kepada Allah, tetap ajanya diberi Allah nikmat, diberi makan, diberi bahina, diberi inya lezat di dalam makan makanan. Kalau yang beriman aja makan anu nikmat, yang kada beriman kada nikmat, itu kasih sayang Allah. Yang seanu aja diberi bahinak, yang anu kada, itu kasih sayangnya Allah dengan sifat rahmannya. Nah, jadi inya khusus pada lafaznya dan khusus juga pada maknanya. Yang bersifat rahman itu hanya Allah. Yang umum pada maknanya kepada seluruh makhluk di dalam dunia ini. Artinya kasih sayang Allah itu umum kepada semua makhluk yang di dalam dunia ini. Dan rahim itu nama bagi sifat pula, nama bagi sifat pula, umum pada lafaznya, artinya harus dinamakan dengan dia akan yang lainnya daripada Allah, dan khusus pada makna karena tertentu mengasihani itu bagi kaum yang mukmin juga pada hari kiamat. Jadi kalau di dunia Allah tidak memberikan kasih sayang dengan sifat rahimnya kepada hambanya, tetapi khusus memberikan dengan sifat rahimnya kepada hambanya yang beriman di dalam negeri akhirat. Jadi pada hari kiamat kena hanya kita merasakan sifat rahimnya Allah. Di dunia ini belum lagi. Sifat rahmannya aja kita rasakan. Dan rahmannya umum, semuanya dapat. Tapi rahimnya kena di akhirat hanya diberikan kepada orang yang beriman. Nah, jadi rugi lah, rugi kita merabutkan yang umum lalu kita mengabaikan yang khusus. Nah, beriman itu kada banyak, maka kita proses diri kita supaya menjadi orang yang beriman. Bahimmatai belah, bahimmatai kayak apa supaya beriman? Apa yang disuruh Allah digawe, yang kada disuruh itu yang dilarang kita tinggalkan. Nah, maka berimannya memang nafsu kita berat, nafsu kita tuh kada suka yang kayak itu. Cuma kalau kita berkawan terus lawan nafsu, Allah kada suka. Nah, jadi kita nih hendak maolah Allah Ta'ala suka, apa maolah nafsu kita yang suka, yang bergembira. Kayak duduk di majelis ilmu, majelis amal, nafsu kita kada ketuju dan ketujunya nongkrong-nongkrong, hura-hura, rame-rame, itu aja yang ketujuh nafsu. Nah, jadi rugi orang yang memilih yang umum meninggalkan yang khusus. Jadi sifat rahimnya Allah itu hanya diberikan kepada hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Maka puaslah yang mukmin tadi, yang beriman tadi, puas benar, kada berabut mendapat kasih sayangnya Allah. Karena khusus, kalau di dunia ini masih berabut nih.
Kemudian memulai pula oleh musannif, artinya yang mengarang kitab, dengan mulai yang kedua, karena memberitahu ia akan bahwasanya permulaan itu dua bahagian. Yang pertama dinamai akan dia permulaan hakiki, yaitu permulaan yang terdahulu daripada hadapan maksud dan tiada mendahului akan dia oleh sesuatu seperti bismillah. Ini hanya masih kisah Joni Pen. Jadi musannif yang mengarang kitab ini memulai di dalam kitabnya yang kedua. Yang pertama bismillah Jersiden, yang kedua alhamdulillah. Nah, jadi yang pertama itu bismillah dan yang kedua dinamakan akan dia permulaan idhafi, yaitu permulaan yang terdahulu daripada hadapan maksud, dan jikalau mendahului akan dia oleh sesuatu sekalipun seperti alhamdulillah. Jadi bismillah itu permulaan hakiki, alhamdulillah itu ujar sidin permulaan idhafi yang disandarkan dengan bismillah tadi. Nah, lalu maka dengan bismillah maka berkata ia alhamdulillah, artinya bermula segala puji itu bagi Allah. Bermula puji itu terbagi atas empat. Pertama puji qadim kepada qadim, dan yaitu puji Allah akan dirinya pada azal. Alhamdulillah itu Allah memuji diri sendiri. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah memuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Allah aja yang menurunkan ayat itu, berarti ngarannya puji qadim kepada qadim. Puji Allah Ta'ala akan dirinya pada azal. Pada azal itu yang dahulu, sebelum adanya sesuatu itu. Dan kedua puji qadim bagi hadis, dan yaitu memuji Allah Ta'ala bagi anbiya'nya, para nabinya dan wali-walinya, seperti firman Allah Ta'ala ni'mal abdi innahu awwab, artinya sebaik-baik hambaku itu yang banyak tobat dan yang banyak bertobat. Nah itu Allah memuji, itu ngarannya puji qadim kepada hadis, artinya Allah memuji kepada yang baharu. Sebaik-baik hambaku itu adalah orang yang bertobat kepada Allah. Jadi orang yang bertobat itu Allah bangga bila. Orang yang mau bertobat dari segala kesalahannya, Allah bangga dan Allah memuji. Ini ada kisah orang bertobat kan, saking Allah Ta'ala sukanya kepada hambanya yang bertobat itu melebihi sukanya seseorang. Ujar Rasulullah dalam satu hadis, orang ini membawa barang-barangnya di atas ontaknya, minumannya di situ, makanannya di situ, semuaan di ontak tadi andakannya. Lalu inya berangkat musafir pakai ontak tadi. Ketika itu inya keuyuhan di tengah jalan, lalu berteduh di bawah pohon. Keuyuhan tadi mungkin kada ingat maikat kontak, ontaknya kada ingat maikat, keuyuhan sudah lalu goreng. Pas bangun goreng, dicarinya ontanya kadada. Jadi lawan minumannya, makanannya
barang-barangnya di atas itu, di atas onta tadi. Ontanya hilang barataan, pas bangun hilang ontanya tadi, dicariinya ke beberapa penjuru kada ada ontanya. Lalu inya keuyuhan sudah mencari teguring pulang. Pas bangun guring, ontanya tadi ada di parak orang yang musafir tadi. Takajud, saking gembiranya inya, bersyukur luar biasa. Seperti itu pendekatan paham bagaimana gembiranya orang yang kehilangan onta lalu ontanya datang tadi. Seperti itu Allah lebih gembira lagi dengan hambanya yang mau bertobat. Kayak apa orang kehilangan barang lalu barangnya mencongol, mencari itu hoax sudah. Dan itu yang apa ngarannya, yang andalannya semua di dalam situ tadi, di tengah jalan kada ada wadah orang menolong. Pas datang tiba-tiba, nah Allah lebih suka daripada orang yang kehilangan onta lalu ontanya dapat, daripada hambanya yang bertobat tadi. Jadi lakas saya kita bertobat, apakah benar yang kita salah nih, rajin ini, rajin itu dan sebagainya. Lakas kita bertobat supaya tadi masuk di dalam puji qadim kepada hadis. Allah memuji terus, ikam orang yang untung ya Allah, ikam orang yang untung. Sebaik-baik hamba ujar Allah adalah yang bertobat. Itu yang kedua. Yang ketiga, puji hadis bagi hadis, puji yang baharu kepada yang baharu, dan yaitu memuji hamba setengah akan setengah hamba mereka, seperti dikatanya sebaik-baik manusia itu adalah si fulan, si anu itu baik benar, si anu itu pak ibadat, si anu itu orang soleh. Itu puji hadis kepada hadis, makhluk memuji kepada makhluk yang lain. Tetapi kalau orang itu dipuji, inya bangga, kita yang memuji haram hukumnya. Jadi dilihat jawabanlah. Kalau ini dipuji orang ambungan, bahagia bosnya ini keluar duit seden, haram hukumnya. Inya menjadi ojok, bangga diri, kita merusaknya. Jadi seorang hamba memuji kepada hamba yang lain, itu ngarannya adalah puji hadis kepada hadis. Yang baharu memuji kepada yang baharu. Kayak ulama bahari, ulama bahari itu saling memuji, saling memuliakan. Nah misalnya nih hendak berguru lawan seorang guru, ujar sidin si guru yang itu yang alim tentang masalah ini, yang anu tuh yang alim tentang masalah ini. Sidin puji di hadapan orang yang hendak mengaji. Kada memaksakan diri, ke aku aja, jangan ke lain lagi, jangan ben. Nah, padahal seorang kada mampu. Jadi kayak apa? Orang-orang bahari itu kayak itunya, tahu apa yang ada pada dirinya, lalu inya kada mampu, maka disuruh kepada orang lain mempelajari. Jasidin si anu tu alim masalah ini. Nah, puji hadis kepada hadis, makhluk memuji kepada makhluk yang lain. Keempat, puji hadis bagi qadim, dan yaitu memuji hamba akan Tuhannya seperti katanya, alhamdulillahilladzi hadana, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kita. Nah itu pujinya hadis kepada
kepada Qadim, artinya kita memuji kepada Allah. Maka keempat-empatnya itu kembali kepada Allah Ta'ala juga. Pujian tadi biarlah semuanya kembalinya kepada Allah Ta'ala juga. Bermula makna puji pada lughat itu, apa yang dimaksud pujian itu? Memuji itu apa arti memuji? Nah, memuji itu pada arti bahasa wassana'u bil jamili 'alal jamil al-ikhtiyari ala jihati ta'zim. Itu definisi atau ta'rif daripada memuji menurut pendapat ulama ahli bahasa. Apa itu memuji? Memuji itu adalah memuji dengan keelokan atau kebaikan atas sifat yang baik yang ikhtiyari diusahai atas pihak membesarkan dia. Dan puji pada istilah itu perbuatan yang memberitahu daripada membesarkan akan yang memberi nikmat. Jadi arti pujian pada lughat, pada arti bahasa ialah memuji kebaikan seseorang yang memang inya ada ikhtiar untuk melakukan kebaikan. Misalnya inya tadi menolong kita, itu ikhtiar ngarannya. Atau inya tadi membantu kesulitan kita, lalu kita puji. Nah, itu puji bermakna lughawi, arti bahasa. Karena ini ada usaha ikhtiar untuk mendapat pujian daripada orang lain. Nah, itu pujian, pengertian pujian pada lughat. Lalu maksud pujian pada istilah perbuatan yang memberitahu daripada membesarkan akan yang memberi nikmat dengan sebab keadaannya. Yang memberi nikmat atas orang yang memuji atau atas orang yang lainnya, sama ada perbuatan itu perkataan dengan lidah atau i'tiqad dengan hati atau amal dengan segala anggota. Nah, itu pengertian memuji pada istilah. Nah, karena kita sini kita ulang aja nih. Memuji pada istilah. Nah, jadi memuji, pengertian memuji pada pendapat ulama ahli bahasa, yaitu kita memuji atas kebaikan orang lain yang ada ikhtiar, ada usaha atas pihak membesarkan dia, menyanjung akan si orang tadi. Itu pujian pada makna lughat, arti bahasa. Nah, kebanyakannya kita ini pujian kebanyakannya pada arti lughat nih lah. Kada pada makna istilah yang dikehendaki oleh ulama-ulama ahli tauhid. Nah, itu aja yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita niati benlah setelah tuntung majelis, tuntung pengajian, tuntung melakukan amal-amal soleh apa aja jenisnya, diniati ya Allah panjangkan umur ulun sampai minggu yang akan datang, atau misalnya sampai solat yang akan datang. Misalnya kita ini sembahyang isya, berniat dalam hati, ya Allah habis selesai panjangkan umur ulun sampai subuh. Maka waktunya yang berlalu sampai 1 minggu atau sampai beberapa jam, sehingga sampai apa yang waktu dimaksudnya, maka waktunya itu bernilai taat, bernilai ibadat. Dan memang hidup kayak itu sebenarnya tujuan hidup nih, karena Allah berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu
Artinya hiduplah engkau senantiasa di dalam taat sampai ajalmu tiba. Nah, kalau sampai ajal tiba dalam taat, nah ini akan melihat kena kemuliaan yang telah dijanjikan Allah Ta'ala. Jadi diniati pelah, ya Allah, panjangkan umur ulun sampai minggu yang akan datang. Ulun hendak hadir lagi di majelis ilmu atau apakah benlah, itu salah satu contoh. Nah itu aja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah yang akan datang kita membahas masih masalah apa arti pujian menurut pendapat ulama ahli tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ghusna ya Allah wa walidayna wa azwajina wa dhurriyyatina min umurid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa tasimu bihamdillah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.